keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan, indah. Ya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menantang-nantang tentang perang secara fisik, wah itu jangan begitu kan. Lebih baik Kiai Imad dan Habib Rizik dalam satu forum membahas tentang keilmuan. Nasab begitu. Indah. Kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang bisa kita lihat Kiai Imad itu adalah indah. Saudara sekalian, Ketua MUI Kabupaten Bogor, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji. Nah, di dalam wawancaranya dengan Pak Yusuf Mars ya, bagaimana beliau itu sangat-sangat rindu dengan Kiai Haji Imaduddin. Bahkan beliau itu menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, apa temuan-temuan Kiai Haji Imaduddin itu adalah sangat-sangat indah sekali, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak podcastnya dengan Pak Yusuf Mars. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Sua TV, saya sengaja sowan ke kediaman Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, SHMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga beliau ketua ini ya, MUI ya, ketua umum MUI Majelis Ulama Kabupaten Bogor. Tentu beliau memiliki Jawa Barat juga saya. Gitu ya. Tentu memiliki kapasitas berbicara tentang hukum, keagamaan dan lain sebagainya. Ini begini, Pak Kiai, ini ramai tentang polemik nasab sampai hampir 3 tahun ini belum selesai. Kemudian tempo hari ada acara debat yang digagas di UIN Syarif Hidayatullah, tempatnya Pak Kiai mengajar di situ, juga gagal digelar. Kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah juga gagal digelar. Nah, kemarin ada di Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Agil menawarkan diri untuk debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, ini polemiknya karena mengkristal seperti itu. Tapi ada yang mengatakan jangan di pondok pesantren lah, gitu ya. Terus kemudian kembali ke universitas. Nah, kemudian Pak Kiai kemudian Kang Dedi dipinang atau diminta menjadi wasit debat ini. Insya Allah. Ya mungkin gimana nih Pak Kiai, Pak Kiai dan Kang Dedi ya. Nanti saya juga berharap bisa podcast dengan Kang Dedi. Kalau Pak Kiai dijadikan wasit atau panelis debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik, kira-kira bagaimana? Apakah berkenan untuk menjadi wasit? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah jami'ni amillah wa bi'idnillah wa bi'kudratillah. Amatlah bangga, amatlah bahagia kita bisa ketemu lagi. Iya, makasih. Dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Dan kita membahas juga, selain sehat juga bisa membahas yang ada kaitan dengan keumatan kita. Betul. Pengennya makin lama makin maju, terus maju. Islam itu maju di Indonesia. Iya. Nah, sehingga acara ini sangat membackup bagi saya dan bagi yang lainnya untuk terus melakukan terobosan bagaimana kita saling mendekati antara ulama, antara umaro, begitu ya. Alhamdulillah, kita juga dengan Bapak Presiden kan sudah bagus gitu kan. Dengan makin Presiden udah bagus kayak gitu. Gitu kan. Itunya dari saya ya. Iya betul. Jadi bagaimana pertanyaan saya ini? Bersediakah menjadi wasit debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik? Insya Allah. Jadi kalau umpamanya Kiai Imad dan Habib Rizik bersedia dalam satu panggung, ini kan kita mengulas atau membedah tentang polemik nasab ini. Iya. Kajian Kiai Imad kan sekarang sudah kemana-mana nih. Iya, ini bagus. Tentang bagaimana
mengungkapkan fakta-fakta sejarahnya. Nah, ini ada sebagian orang yang mendorong bahwa ini memang layak untuk didudukan antara kedua belah pihak, begitu, Romo Yai? Ya boleh jadi iya. Ketika memang ada nilai maslahahnya, ya mengapa tidak? Gitu Iya, kan. iya, iya. Saya emang biasa, gitu. Iya, iya. Tapi mana? Ya kedua belah pihak ini, Imam saya kenal, Habib Rizik juga kenal, gitu ya. Kita mah kebaikannya aja. Jangan rame-rame begitu. Iya, jangan. Jangan fisik begitu kan ya? Jangan. Wow. Jadi keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan, Iya, iya, indah. Iya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menantang-nantang tentang perang secara fisik, wah itu jangan Untuk begitu kan ya. apa? Lebih baik Imad dan Habib Rizik dalam satu forum membahas tentang keilmuan. Ya. Masa begitu kan ya. Indah. Oh, iya. Nah, kemudian begini, Romo Yai, ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang bisa kita lihat Kiai Imad itu adalah indah, gitu ya. Iya. Gitu indah yang saya lihat ya. Gitu ya. Yang kayak Habib Rizik juga mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi ya. Iya. Sebab faktornya itu kan banyak yang membuat seorang itu akan lebih bagus gitu. Bagi saya yang saya lihat, yuk bagus yuk gitu. Untuk apa sih? Iya. Ketika berpolemik itu tidak ada penyelesaian begitu kan? Iya, kalau enggak harus diselesaikan begitu ya? harus diselesaikan. Ya, karena memang pemirsa, bahwa kajian Kiai Imad adalah mengatakan bahwa Habib yang keturunan klan Ba'alawi nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Sontak ini menjadi pertentangan atau polemik di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ini sebagian besar di masyarakat adalah masyarakat NU ya, yang kulturnya kultur seperti itu, dan kita juga sering podcast Pak Kiai. Nah, kalau menurut Pak Kiai, kira-kira manfaat dari kajian nasab Kiai Imad itu seperti apa untuk pencerahan terhadap umat itu? Ya, saya sudah katakan dari dulu ya, bahwa Kiai Imad itu temuan-temuannya sangat bagus, gitu ya. Ya, karena ini kaitan dengan kasus-kasus, gitu ya, yang saya sudah hafal semua sih, gitu kan. Ya kita berdoa, mudah-mudahan Habib Rizik yang diajak itu juga menimpalinya, meladainya dengan indah, gitu. Iya. Islam, ya lu wala yu'lalai, gitu kan. Islam itu tinggi. Tidak ada yang mencoba berani meninggikan Islam. Wala yu'lalai. Gitu. Jadi kita ya hati-hati. Jadi berharap juga Habib Rizik menurut Pak Kiai bahwa menyikapinya juga dengan ajakan debat ini secara positif ya. Secara positif ya. Indah. Ya. Nilai-nilai baik itu ya, langsung didapat. Oh indah positifnya, positifnya, gitu. Iya. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang kajian nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Imad berdampak kemana-mana, dan juga sampai sekarang belum selesai karena kedua belah pihak juga belum bisa dipertemukan. Ini menjadi momentum sebetulnya ketika kiai-kiai dan ulama-ulama atau tokoh-tokoh di Kabupaten Bogor ini tergerak untuk menyatukan kedua belah pihak untuk duduk dalam satu panggung. Nah, ini dengan Kang Deddy Mulyadi nih, gubernur. Kemarin juga wacananya adalah untuk membuka kemudian menjadi wasit dengan Romo Kiai. Nah, kira-kira nih bagaimana nih tanggapan Romo Kiai terhadap Kang Deddy Mulyadi? Saya kenal dengan Kang Deddy, cukup sangat positif ya.
tinggal ketemunya aja. Saya belum punya waktu ya untuk ketemu, tapi agendanya kita akan ke sana gitu kan. Atau dia yang ke sini gitu. Beliau biasanya proaktif hebat. Iya betul. Iya. Jadi ini kalau ketemu dengan Kang Deddy mau menyampaikan juga ini rencana debat nasab antara Kiai Imad dengan Habib Rizik ini, Romo Yai menyampaikan itu. Nanti kita lihat. Nuansanya. Tulisan kasus kan beliau kan concern itu pakai indah. Iya. Selesai dengan indah. Betul, debat dalam artian ini seminar seminar. Gitu kan, ya. Kalau bahasa medsos itu debat. Ya, tapi ini sebetulnya seminar mencari titik temu. Insya Allah. Ya. Kalau seperti itu, Kang Deddy sepertinya bisa ya? Bisa. Ya. Indah. Ya. Yang penting intinya indah. Kedua belah pihak tidak saling menyerang secara fisik. Oke, tetapi saling berargumen dengan pemikiran dan kajian. Iya. Baik, Romo Yai, mungkin bisa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Kiai Imad seperti apa, Romo Yai? Subhanallah, Kiai Imad yang saya cintai, mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung gitu kan, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya lihat terobosan Kiai Imad tuh banyak ya untuk konteks Indonesia bahkan gitu kan. Iya. Gitu, demi bersatunya umat Islam di Indonesia dan gitu, tercerahkannya umat NU ya. NU khususnya. Umat Nahdlatul Ulama ya. Khususnya gitu ya. Iya. Bersatu. Iya. Kemudian pesan untuk Habib Rizik seperti apa? Ya, itu kontekstual yang mudah-mudahan bisa memaklumi beliau. Dan insya Allah akan mengambil manfaat. Kalau jadi ada pertemuan, saya ngikut, ya bagus juga. Semuanya bahagia. Kita kan hamba Allah nih. Betul. Manusia ini nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Dengan kekuasaan Allah yang menciptakan. Dan segala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu yang menggait kita, insya Allah. Jadi Romo Yai kapasitas sebagai guru besar dan ketua umum MUI Kabupaten Bogor siap ya, insya Allah, untuk menjadi panelis ya, menjadi wasit begitu ya. Iya, debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Iya. Baik, pemirsa pada Suara TV, bagaimana menurut Anda bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji SHMH, guru besar dari Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, siap untuk menjadi panelis atau wasit dalam debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik yang ini tempatnya ya. Tempatnya ada yang tetap mengusulkan di pondok pesantren, kemudian di di kampus. Nanti mungkin kita elaborasi lagi. Elaborasi lagi mengenai tempat ya, dicatat itu ya. Tapi mudah-mudahan bahwa debat ini terselenggara sehingga kita bisa melihat bagaimana titik temu antara kajian Kiai Imad, kemudian juga dari perspektif Habib Rizik dan kawan-kawan. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV dan tulis komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke saudara sekalian, itu ya tadi podcast yang sangat singkat ya dari Pak Yusuf Mars dengan Profesor Dr. Mukri Aji, salah satu guru besar daripada Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, jadi dalam podcast tadi bisa kita simpulkan bahwasanya beliau ini sangat-sangat mendukung antara debat antara Kiai Haji Imaduddin dan Habib Rizik, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini adalah langkah yang sangat besar, langkah yang sangat bagus untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersiteru atau berbeda pendapat, saudara sekalian. Di salah satu sisi Kiai Haji Imaduddin menganggap bahwasanya Habib Klan Ba'alwi ini keturunan Nabi Muhammad yang terputus nasabnya atau tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah,
Sedangkan di satu sisi lain, Rizik Syihab dan kawan-kawan itu mengaku sebagai keturunan bahkan nasab yang paling soheh sedunia, saudara sekalian. Dan ini yang akan menjadi perdebatan yang sangat-sangat panjang sampai 3 tahun terakhir ini, saudara sekalian. Nah, namun kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Mars dengan mendatangi Muslim, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil ya. Lalu kemudian sempat mendatangi daripada ketua penasehat daripada PWLS Bogor ya. Lalu kemudian yang sekarang ketua MUI ya, ketua umum MUI Kabupaten Bogor, saudara sekalian, yaitu Profesor Dr. Mukri Aji. Nah, ini adalah langkah awal yang sangat luar biasa dari Pak Yusuf Mars, bagaimana beliau berkeliling ya, terutama di daerah-daerah Bogor, lalu kemudian menanyakan beberapa tokoh apakah setuju dengan perdebatan ini. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat mengikuti channel beliau itu, kebanyakan daripada mereka-mereka ini setuju ya untuk mengadakan debat ilmiah, bukan perang ya, bukan satu lawan satu antara Kiai Imad dengan Habib Rizik berantem ya, bukan itu. Tapi di sini kita menginginkan perang ilmu, saudara sekalian, perang ilmiah. Nah, jadi di sini akan sangat indah sekali apabila Rizik Syihab maupun siapapun itu yang mewakili Robitoh Awaliyah, Robitoh ya. Nah, ini sangat-sangat kita tunggu-tunggu, saudara sekalian, dan siapapun itu akan sangat antusias sekali karena ini adalah sudah sampai kemana-mana. Bab nasab ini sudah sampai kemana-mana. Bahkan nasab para habaib dari segi ilmu biologi pun akan terungkap di sini, saudara sekalian. Dan ini langkah awal untuk apa ya, bisa kita bilang mempercepat daripada penjadwalan debat ini, saudara sekalian. Bahkan nanti Pak Yusuf Mars akan mendatangkan Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau juga bisa podcastnya dengan Kang Deddy ya, supaya ini akan cepat clear. Dan Guslim dengan pondok pesantrennya siap menanggung atau siap, bahkan siap memberikan Rizik Syihab dan Kiai Jamaluddin umroh gratis, saudara sekalian, apabila ini terlaksana. Luar biasa. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.